Ahok sudah bersaksi. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Basuki Cahayapurnama geram. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama ini meragukan keterangan saksi jaksa penuntut umum Novel Bamukmin dalam persidangan 3 Januari silam. Usai majelis hakim menolak keberatan terdakwa, sidang pun kembali berjalan dengan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Novel Bamukmin menjadi satu dari 5 saksi yang akan memberatkan Basuki Cahayapurnama. Pertanyaan-pertanyaan yang dibatalkan hakim karena nggak ada korelasinya. Akhirnya malu sendiri. Kata Pak Hakim, apakah Anda yang menyatakan di Pulau Seribu itu ditolak juga? Baru dia mengaku, oh kalau yang Pulau Seribu itu saya mengakui, artinya karena hakim mengasih pilihan. Jadi bagaimana? Pertama ada pilihan, ditolak semuanya, ditolak sebagian, atau diterima semuanya. Ahok menolak semuanya pertama. Kemudian akhirnya hakim menyampaikan bahwa itu apa yang ditolak semua, termasuk Kepulauan Seribu, apa yang Ahok telah lakukan, Ahok mengakui bahwa iya benar Kepulauan Seribu, artinya saya nggak perlu saksi lagi. Ahok sudah bersaksi di tanggal yang benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar, pada saat yang benar. Ahok sudah mengakui itu, artinya sebagian ditolak, sebagian diterima. Udah, terima kasih. Keterangan 5 saksi dari jaksa penuntut umum nantinya akan berhadapan dengan 5 jenis saksi dari kubu Ahok. Demi alasan keamanan, tim kuasa hukum Ahok masih merahasiakan siapa saja saksi yang akan diajukan untuk meringankan terdakwa kasus dugaan penistaan agama ini. Terkait komposisi saksi, tim kuasa hukum Ahok pun meragukan kredibilitas saksi kubu jaksa penuntut umum. Karena yang jadi banyak masalah kan pidatonya Pak Ahok. Nah, 1 jam 40 menit tidak ada satupun juga yang protes pada saat itu. Bahkan berakhir dengan katakanlah suasana sangat baik. Bahkan sampai saat ini juga tidak ada satupun pelapor dari orang Kepulauan Seribu. Bayangkan itu. Tidak hanya bebas dari tekanan publik, majelis hakim kasus Ahok pun sedianya terlepas dari kepentingan politik. 800 lebih lembar berkas perkara dan keterangan saksi akan menjadi pertimbangan para pengadil atas nasib terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tungga Esti. Ini edisi perdana kita Bang Latif Di tahun 2017. 2017. Ya. Kita akan membahas mengenai Persidangan Ahok yang kemarin sudah keempat kali ya, kita sudah mulai menghadirkan saksi pelapor saksi sebagai pelapor. sidang pertama ya. Cukup ramai, Ramai sekali tapi yang perbincangan. paling ramai soal Pizza Hut. Pizza Hut. Padahal harusnya substansi isinya yang Betul harusnya lebih sekali, ramai. Bang. Itu Ya. akan kita bahas pada Baik. malam hari ini ya. Siapa aja tamu kita, Dea? Ya, sungguh spesial sekali bintang tamu kita malam ini. Kita hadirkan yang pertama Bapak Habibur Rahman, Dewan Pembina Akta, Advokat Cinta Tanah Air. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Habibur Rahman. Habibur Rahman. Baik. Habibur Rahman. Baik. Jadi nggak usah masuk FPI udah dipanggil Habib. Habib. Kemudian Baik. di sini ada kuasa hukum dari Ahok, Bang Tommy Sihotang. Selamat malam. Selamat malam Bung Latif. Ya. Selamat malam Dea. Selamat malam. Dan ada Pangeran. Sahabat Ahok ya, Pangeran Norman Hadinegoro. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Di sana ada Kemudian siapa? di meja sana ada Bapak Abdul Hai Ramadan, Komisi Hukum MUI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Dan Kami ada sapa Pak juga. Halius Hussein
mantan jaksa. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kemudian Bapak Nasrullah, pengamat hukum pidana. Selamat malam Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Kehadiran saksi Pak pelapor, Novel Bakmumin. Bakmumin. Saksi pelapor. Ya, kita akan segera mulai, tapi sidang akan dibuka oleh Dea Baik. Tugaisti. Silakan. Pemirsa, persidangan polemik dengan judul menguji saksi kasus Baguski dibuka. Silakan Bang Latif. Baik, saya langsung ke Bung Habib aja. Yang rame soal Pizza Hut. Apakah Anda mendapat kesan bahwa itu yang ditonjolkan untuk menganggap saksi pelapor tersebut tidak qualified? Ya, jadi soal Pizza Hut kita juga sudah capek bahas dari kemarin ya. Sebetulnya itu kan salah ketik human error yang memang bisa dan sudah dikoreksi. Ya. Nggak penting sekali untuk dibahas dalam tingkat forum apapun sebetulnya. Baik. Nah, lalu yang menjadi persoalan adalah apa yang disampaikan Pak Ahok soal Pizza Hut ini. Dikatakan satu, pertama saudara Novel Bakmumin itu sengaja merubah merubah ejaan. Iya. Yang kedua, malu karena bekerja di perusahaan milik orang tidak seiman atau kafir. Oke. Dua hal tersebut yang memang sangat tidak benar, dan oleh karenanya tadi kita sudah ke Melaporkan. Polda Metro melaporkan persoalan baru ini. Ya, persoalan baru. Jadi Pak Ahok ini nggak berhenti dilaporkan terus. Saya juga, kita juga orang nanya, ini Pak Habib nggak capek ngelaporin Pak Ahok? Iya. Saya tanya, Pak Ahoknya nggak capek bikin kita ngelapor terus. Oke. Gitu loh. Jadi Pizza Hut itu nggak penting menurut kita ya. Iya. Karena memang itu juga sudah diperbaiki saat itu juga. Baik. Tapi pelintiran yang berbahaya, yang menurut kami juga mengarah pada sentimen rasisme. Dikatakan malu karena bekerja pada Perusahaan Amerika. perusahaan orang yang Tidak dipimpin orang seiman. tidak seiman. Enggak begitu. Oke. Menurut Habib Novel tadi, dari semalam kita diskusi, saya kerja di sana halal, keluar keringat, mendapat upah yang layak ya. Lalu juga saya juga pernah bekerja pada orang Cina dan lain sebagainya. Enggak begitu, enggak ada masalah gitu. Baik. Al-Maidah 51 dalam konteks pemimpin di negara, itu pun kalau mayoritas. Baik. Jadi pelintiran-pelintiran itu bahaya karena membuat sosok Habib Novel Bakmumin ini seolah-olah orang yang rasis, ya kan, orang yang tidak berpihak pada kebinekaan dan lain-lain. Nah ini bahaya sekali, dan ini mengancam persatuan dan kesatuan yang susah payah kita pupuk selama ini gitu. Apakah Anda melihat bahwa ada strategi kill the messenger untuk melemahkan kualifikasi saksi pelapor tersebut? Boleh saja. Kalau bagi kita sih senang-senang aja, karena ini kan forumnya nggak ada masalah ya. Ini kan forumnya bagi terdakwa untuk membuktikan dia nggak bersalah. Baik. Seharusnya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau kita mau bikin opini, dia harus ngomong, wah saya nggak bersalah dan lain sebagainya. Bukan mengangkat hal-hal yang nggak relevan seperti itu. Oke. Jadi yang rugi mereka sendiri gitu. Sudah ada Bang Novel Bakmumin, silakan langsung bergabung. Ya, di sini. Salam ya. Sambil kita tunggu untuk duduk, saya langsung ke Bang Tommy. Bang Tommy, kenapa kemudian yang muncul ke permukaan justru bagian yang tidak substansi daripada persidangan itu? Atau memang itu dianggap substansial oleh pihak Ahok? Ini soal kredibilitas saja, Kredibilitas. ya. Jadi kredibilitas dari saksi yang melaporkan. Ya. Tugas pembela itu secara umum adalah menciptakan keraguan-raguan. Ada kesalahan apa tidak gitu. Ya. Jadi itu hal-hal biasa saja, hal-hal seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga kita akan berdiam diri masalah hal-hal seperti ini. Memang lucu juga sih ada Pak Habib kita ini. Ya. Apapun itu sejarah munculnya kata-kata Pizza Hut itu. Ya. Karena tadi pagi saya baca PT Pizza Hut Indonesia sudah mendaftarkan itu jadi domain name-nya. Jadi Terus mereka terang saya udah mau memanfaatkan buat secara itu komersil jadi ya. bakmi ayam itu Pizza Hut yang versi Melayu kita. Ya. Ternyata itu penting. Nah ini Oke. soal kredibilitas. Oke. Nah nanti hakim yang akan menilai itu berpengaruh nggak kepada kredibilitas para saksi? Oke. Ya kira gitu ya. Itu aja saya mau sampaikan. Kalau secara substansi hukum, ya memang pertarungannya adalah ada penistaan atau penodaan agama apa tidak gitu. Baik. Tapi ada juga pertanyaan di dalam pengadilan tersebut soal kredibilitas tadi itu. Ya. Apakah layak sebagai saksi? Apakah memang hadir di tempat? Itu juga merupakan hal yang penting. Betul, bukan cuma sekedar Pizza Hut tadi itu ya. Ya. Yang versi yang paling baru, yang meme itu. Oke. Tapi itu juga tadi, misalnya begini,
saksi-saksi yang diperiksa kemarin itu kan ada 4 ya. Ya. Nggak satu pun ada di lokasi. Boleh dong kami akan membela terdakwa dengan mengatakan bahwa ini melanggar prinsip melanggar prinsip testimonium de audito. Bahwa saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan sebagainya. Oke. Jadi jangan harapkan pembela itu akan diam saja melihat banyak kelemahan. Dia akan kapitalisasi itu untuk kepentingan kliennya dan itu sah-sah saja. Ini pertarungan dalam hukum acara pidana. Oke. Gitu. Jadi bahwa strategi tadi itu menciptakan keraguan-raguan itu masih dalam ranah hukum. Masih, itu tugas pembela. Pembela yang baik harus lakukan itu. Oke. Kalau pembelanya duduk manis saja lebih baik nggak usah jadi advokat. Ya. Kira-kira begitu. Baik. Saya ke Pak Nasrullah. Masih perdebatan itu masih masuk di ranah hukum atau sudah masuk ke wilayah politik? Begini, teknik pemeriksaan itu ada beberapa cara. Ada yang pemeriksanya itu menulis pertanyaan di kertas, diserahkan ke si terperiksa, dia menjawab. Nah, biasa itu lebih, kalau jawaban yang seperti itu, lebih bagus, lebih sistematis dan tulisan typo error itu sangat sedikit kita temukan. Yang sering di dalam praktek, baik saya maupun Pak Tommy, mungkin teman-teman yang sering praktek, ada typo error itu adalah kalau pertanyaannya disampaikan secara lisan oleh penyidik, si terperiksa itu kemudian memberikan jawaban secara lisan yang mungkin saja jawabannya itu dia tidak pelan-pelan, tapi dia cerita bla 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 bla, kemudian si penyidik merumuskan jawaban itu dan kemudian diketik. Nah, segala hal yang kalau Anda lihat ketikan BAP, segala hal yang berbau bahasa asing, lebih setengahnya salah diketik. Dan sering sekali juga, padahal sebenarnya begini, kepada si terperiksa diberi kesempatan silakan baca lagi. Nah, dalam praktek, si terperiksa ini kelemahan-kelemahan terperiksa yang terjadi. Dan saya selalu mengingatkan klien saya untuk bertahan secara fisik. Periksa secara teliti, tapi umumnya terperiksa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, ya sudahlah Pak. Atau dia baca dia ambil intinya. Sudah gitu. Karena dia nggak mau lama-lama lagi, itu praktek, terjadi dalam praktek. Sehingga hal-hal yang seperti tadi itu sering terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini terkait dengan kredibilitas apa tidak, ada unsur sengaja atau tidak, itu urusan Pak Habib dengan penasehat hukum dan terdakwa. Tetapi yang saya katakan itu yang terjadi dalam praktek. Dan itu hal yang biasa. Sangat biasa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi bahwa lawyer itu ya benar ada dia akan berusaha mencari 1001 lubang yang bisa sekecil apapun lubang itu akan digali sedemikian rupa akan itu. Oleh karena itu tidak boleh ada ruang untuk kita gali lubang itu. Nah, dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi yang mempermasalahkan pisahat ini yang saya lihat di televisi Saya nggak tahu fakta yang ada di belakang. Bukan penasehat hukum. Pak Ahok langsung. Pak Ahok langsung. Anda itu penasehat hukum, saya bisa menanggap dalam konteks beyond reasonable doubt. Ya, tetapi karena ini Pak Ahok, ya, luar biasa juga Pak Ahok punya kemampuan untuk merujuk kepada beyond reasonable doubt. Mungkin diajarin Bang Tommy itu kemarin. Nggak tahu saya. Bisa saja. Saya ke Bung Novel. Anda kan advokat juga. Apakah Anda tahu bahwa ada keharusan memeriksa ulang BAP itu supaya kemudian kalau ada kesalahan nanti tidak menjadi celah orang lain? Ya, saya tahu. Karena memang saya 10 jam. 10 jam diperiksa, ya lumayan agak letih ya. Saya udah periksa satu demi satu saya periksa. Tapi memang ada yang luput. Itu aja dengan masalahnya. Dan saya tahunya baru dibacain. Pikiran saya bacanya masih masih nanya aja gitu. Ternyata saya klarifikasi PIZZA HUT. Selesai udah.
Tahu-tahu kok di luar dibahas. Ternyata tidak diganti oleh. Iya. Seharusnya udah tuntas di situ. Di ruang sidang itu tidak menjadi pembahasan. Enggak. Udah, karena saya udah jelasin tuntas sudah selesai. Ternyata di luar sidang jadi masalah. Iya. Anda melihat bahwa ini adalah bagian atau upaya mendiskreditkan Anda? Betul. Sangat betul sekali itu. Oke. Iya. Hanya bagian itu, ada juga bagian lain kan? Bagian lainnya katanya Anda tidak hadir di lokasi. Kenapa? Tidak hadir di TKP. Jadi kalau Ahok sendiri udah mengakui, udah cukup. Mengakui bahwa? Iya, bahwa dia ada di lokasi, jam yang sama, berbicara apa yang disampaikan, selesai. Mau apa lagi yang dicari? Yang penting inti permokonannya adalah Al-Maidah, yang diserang berkali-kali. 7 kali Ahok menyerang Al-Maidah. Di acara tersebut? Sebelumnya 4 kali. Kemudian sesudah daripada 27 September itu 3 kali. Termasuk yang menyinggung saya membawa Al-Maidah lagi. Emang udah penyakit menyerang Islam gitu. Nah, ketika Anda melaporkan itu karena sudah berkali-kali atau karena sudah berkali-kali. Karena sebelumnya kan kita laporin. Bukan karena ada yang meminta dari Kepulauan Seribu kepada Anda? Enggak ada, saya nggak ada komunikasi ketika itu. Nggak ada komunikasi? Salah informasi, saya nggak pernah memberikan informasi itu. Saya lagi lacak ternyata, mungkin saya baca klarifikasi daripada press release itu. Saya baca Habib Muhsin, nggak tahu. Atau kemana, saya perasaan nggak pernah memberikan informasi sebelum tanggal 6. Sesudah tanggal 7 baru informasi deras, luar biasa. Terus sampai saat ini. Jadi ketika ada pertanyaan di ruang sidang, apakah Anda memiliki bukti ada orang dari Kepulauan Seribu yang meminta Anda melaporkan itu? Nggak ada sih, itu nggak ada. Jadi sesudahnya. Kan saya sebelumnya ceramah di sana. Iya. Jadi tambahan tadi soal hadir nggak hadir. Iya. Jadi kalau orang biasa mengikuti persidangan pidana biasanya ngeh dengan alurnya. Yang diperiksa pertama ini adalah pelapor. Ya, pelapor. Saksi nggak harus pelapor itu kan nggak harus orang yang hadir di sana. Karena dalam kasus ini pelapornya banyak. Ini ada 12 pelapor, Pak. Ya, kemarin diperiksa baru 6. Jadi seolah-olah sudah semua saksi di hari pertama itu. Padahal kalau makan malam itu masih appetizer, masih pembuka. Jadi jangan khawatir, saksi-saksi yang lain ada. Tapi ini juga tadi saya memperkuat bahwa yang akan dicari dari saksi, apakah benar redaksi yang disampaikan Ahok seperti itu? Bapak-bapak yang dibohongi pakai Al-Maidah segala macam. Itu sudah secara resmi diupload di YouTube channel DKI. Dan itu tidak dibantah oleh Pak Ahok. Sehingga sebetulnya kalau mau nanya hadir atau tidak di lokasi terhadap para pelapor ini juga tidak relevan. Nanti tanya siapa yang mengupload, ya kan? Siapa yang merekam, ada. Bang Tobido mau ngomong? Klarifikasi sedikit. Menurut KUHAP, hukum acara pidana kita, yang diperiksa pertama itu adalah korban, bukan pelapor. Bahwa memang ada kasus yang seperti perusakan lingkungan hidup, siapa korbannya kan gitu. Nah kalau begitu halnya, ya kita sepakati satu hal, bahwa dalam kasus Ahok tidak ada korbannya. Karena memang tidak ada korban karena kalau ada korban itu yang diperiksa duluan. Nanti bisa ditanya ke ahli-ahli pidana kita. Nanti kita tanya, tapi kita break dulu deh ya. Baiklah pemirsa, makin seru pembicaraan kita mengenai menguji saksi kasus Basuki, polemik akan kembali. Kalau mau ikut.